Shalom dan selamat pagi. Saya Aditya Putra dari kelas 11 ME 3 sini akan mempresentasikan menjelaskan komposisi darah dan golongan darah. Jadi, kita mulai. Struktur darah dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama komposisi darah dan golongan darah, yang kedua alat-alat peredaran darah, yang ketiga jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Jadi yang saya akan bahas ini yaitu komposisi darah dan golongan darah. Komposisi darah dan golongan darah dibagi menjadi dua, yaitu komponen penyusun darah dan golongan darah. Sebelum kita melanjuti, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu darah. Darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju semua bagian tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Fungsi darah yaitu yang pertama mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua mengangkut sari makanan, hormon dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Yang keenam, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Jadi komponen penyusun darah itu, sedangkan darah dibagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah lagi dibagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dan tentunya kita bertanya-tanya apa itu plasma darah, sel darah, sel darah merah, sel darah putih. Jadi saya akan jelaskan sini. Plasma darah yaitu berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah, tersusun dari 91,5% dan 8,5% zat-zat terlarut. Berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Yang kedua, kandungan plasma darah. Plasma darah itu mengandung gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, protein dan mengandung juga protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Serta itu mengandung enzim, antibodi, hormon, urea dan asam urat, sari makanan, dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak, asam amino, kolesterol, dan lain sebagainya. Sel darah merah atau eritrosit yaitu berbentuk siklus atau cakram, tidak berhenti, berdiameter 0,008 meter, mengandung hemoglobin. Umur sel darah merah sekitar 120 hari. Karena tidak dapat bereproduksi sendiri, sel darah merah harus diganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Keping darah atau trombosit itu berukuran lebih kecil daripada eritrosit maupun leukosit, tidak berhenti. Dalam setiap milimeter kubik terdapat 200 sampai 400 ribu trombosit, dibentuk pada sel megakariosit sumsum tulang, mempunyai waktu
sekitar 8 hari. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sel-sel darah putih atau leukosit bentuknya bervariasi, mempunyai inti sel bulat atau cekung. Geraknya seperti amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. Plasma leukosit mengandung butiran-butiran granula. Yang kita lanjut yang kedua, golongan darah. Golongan darah menurut Landry-Steiner dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB dan golongan darah O. Disebut golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin B atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Disebut golongan darah B apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A atau anti A. Disebut golongan darah AB apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Disebut golongan darah O apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah O. Sekian dan terima kasih.